Ya, katanya mau mengajari tutorial cara mencetak gol untuk timnas Indonesia. Tapi hanya melawan timnas Filipina aja mereka kalah 2-0 ya guys. Ini sungguh 2-0. ironis. Sebelumnya timnas Malaysia ini sangat pede bisa membantai Filipina. Tapi pada akhirnya Filipina lah yang membantai timnas Malaysia. Malah Pepatah kebantai. Malaysia mengatakan, sombong dulu baru kalah. Berjanji ingin masuk ke final bareng-bareng guys ya. Sangat-sangat disayangkan guys ya. Negara tanggap Jersey Kuning harus takluk dengan Filipina dengan skor 2-0. Cik buset dah guys. Siapa sangka guys ya, Filipina mainnya gacor abis cuy, buset dah. Gua kira guys ya di grup A ini guys yang jago itu King Indo dan juga Malaysia. Tapi guys ya secara tiba-tiba guys ya Filipina muncul sebagai kuda hitam cuy. Padahal guys ya di kubu Malaysia itu ada adiknya Syamberkati dan juga ada Fergus Tierney. Dipermalukan akibat sombong, Malaysia telan karma kalah 2-0 dari Filipina di Piala AFF U23 2025, masih berani nantang Indonesia. Ajang Piala AFF U23 2025 menjadi panggung nyata di mana rasa percaya diri berlebihan bisa berujung petaka. Malaysia, yang sebelum turnamen penuh sesumbar dan dianggap terlalu meremehkan lawan, kini harus menelan pil pahit setelah dipermalukan Filipina dengan skor 2-0. Hasil mengejutkan itu seketika memancing kehebohan. Media sosial langsung penuh sindiran pedas. Banyak yang menilai Malaysia kena karma karena sebelumnya sempat meremehkan Filipina dan bahkan bicara lantang soal ambisi menantang Indonesia. Sebelum turnamen dimulai, Malaysia kerap melontarkan nada tinggi. Beberapa kalangan pendukung mereka bersorak yakin menembus final, bahkan menyebut Indonesia biasa saja, dan mengklaim hanya Filipina atau Thailand yang bisa menghalangi. Tetapi semua itu berbalik memalukan ketika peluit panjang berbunyi dan papan skor menunjukkan 2-0 untuk Filipina. Skor itu tidak hanya angka, itu tamparan telak pada sikap Jumawa. Pertandingan tersebut sejak awal sudah memperlihatkan tanda-tanda bahaya bagi Malaysia. Filipina tampil lebih disiplin, lebih tajam, dan lebih berani mengambil risiko. Malaysia justru terlihat gugup. Aliran bola tersendat, komunikasi antar lini kacau. Kepercayaan diri yang semula digembar-gemborkan seakan lenyap di lapangan. Setiap kali mencoba menyerang, serangan mereka mudah dipatahkan. Sementara lini belakang tampak rapuh, kehilangan konsentrasi pada momen-momen krusial. Gol pertama Filipina menjadi pukulan telak. Itu bukan gol keberuntungan. Serangan cepat yang diakhiri sepakan terukur mengekspos lemahnya koordinasi bek Malaysia. Suporter Filipina bersorak meriah, sementara wajah pemain Malaysia menegang. Alih-alih bangkit, Malaysia malah semakin tertekan. Tekanan mental semakin berat. Filipina memanfaatkan momentum dengan terus menekan, memaksa Malaysia melakukan pelanggaran konyol dan sapuan tak sempurna. Gol kedua datang seperti hukuman atas kelalaian. Skor 2-0 di papan menegaskan Filipina tidak main-main. Mereka mematahkan anggapan Malaysia bahwa mereka hanya penggembira. Para pengamat menyebut Malaysia terlihat limbung. Beberapa kesalahan elementer menandakan masalah persiapan. Dugaan pun muncul, apakah rasa percaya diri berlebihan membuat mereka mengabaikan latihan serius. Publik Malaysia tentu geram. Mereka yang semula optimis melihat tim mudanya berbicara banyak di Piala AFF U23 kini terdiam. Media daring Malaysia diserbu komentar pedas. Frasa seperti, malu besar, dan karma, jadi topik hangat. Namun yang paling disorot adalah bagaimana kekalahan ini menelanjangi kontradiksi antara kata dan aksi. Malaysia yang penuh sesumbar menantang Indonesia seakan melupakan bahwa Filipina juga bukan lawan enteng. Sebelum turnamen, atmosfer di media Malaysia panas. Mereka menertawakan peluang Filipina, bahkan menganggap laga melawan Filipina hanyalah pemanasan sebelum duel penentuan melawan Indonesia.
Namun pertandingan di lapangan mengajarkan semua pihak satu hal, sepak bola tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Filipina membungkam mulut besar itu dengan performa di lapangan. Ironisnya, justru di laga berikutnya Malaysia dijadwalkan menghadapi Indonesia. Tekanan menjadi luar biasa. Setelah kalah dari Filipina, mental skuad muda mereka pasti terpukul. Kepercayaan diri luntur. Indonesia sendiri tentu mencatat hasil ini dengan seksama. Kemenangan Filipina atas Malaysia memberi gambaran bagaimana menaklukkan tim tersebut. Indonesia dikenal rajin mempelajari permainan lawan. Rekaman pertandingan Malaysia vs Filipina dipastikan menjadi bahan diskusi serius di ruang taktik pelatih. Banyak yang menduga, kekalahan ini membuat Malaysia cemas menghadapi Garuda Muda. Kalau melawan Filipina saja kebobolan 2 tanpa balas, bagaimana menahan serangan Indonesia yang dikenal agresif, cepat, dan disiplin? Lebih dari sekadar skor, hasil ini juga meruntuhkan aura kepercayaan diri yang jadi modal utama Malaysia. Supporter mereka yang semula lantang menantang Indonesia, mendadak bungkam. Forum-forum diskusi daring berubah muram. Tagar ejekan muncul di Indonesia. Meme tentang karma bola viral. Banyak yang menulis sarkas, masih mau nantang Indonesia setelah ini. Rivalitas panas antara kedua negara membuat hasil ini bukan sekadar kekalahan, tapi bahan olok-olok nasional. Namun buat Indonesia, ini bukan alasan untuk meremehkan. Kekalahan Malaysia bisa memancing mereka bangkit. Sejarah menunjukkan Malaysia sering berbahaya justru saat diremehkan. Tapi tidak bisa dipungkiri, kekalahan telak dari Filipina membuat Indonesia kini lebih diunggulkan. Sementara itu, di kubu Filipina euforia meluap. Mereka membungkam kritik dan menegaskan mereka tidak lagi bisa diremehkan di level U23. Kemenangan 2-0 atas Malaysia membuktikan mereka layak diperhitungkan. Malaysia justru jadi contoh buruk, terlalu percaya diri sebelum memastikan performa di lapangan. Pers di Malaysia sendiri mulai menurunkan nada. Sebelumnya ramai memberitakan optimisme tinggi, kini mereka menyoroti masalah mendasar. Persiapan, taktik, bahkan kebugaran fisik disalahkan. Salah satu faktor kekalahan adalah ketidakmampuan Malaysia menghadapi pressing tinggi Filipina. Setiap kali mereka mencoba membangun serangan, pemain Filipina menutup ruang, memaksa salah umpan. Transisi bertahan Malaysia pun lambat. 2 gol Filipina sama-sama memanfaatkan celah antar lini yang tidak rapat. Kedisiplinan Filipina kontras dengan kelengahan Malaysia.